Kemudian masuk masalah anjuran untuk menikah. Seperti yang telah diketahui bahwa agama kita banyak memberikan anjuran untuk menikah. Allah menyebutkannya dalam banyak sekali ayat dalam kitabnya. Dan menganjurkan kepada kita untuk melaksanakannya sesegera mungkin. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam surah Al-Imran ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik, sungguhnya engkau maha pendengar doa. Juga Allah berfirman tentang Zakaria dalam surah Al-Anbiya ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah ketika Zakaria tak kala ia menyuruh Rabbnya dan mengatakan, ya Rabb kami, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah pewaris yang paling baik. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah Ar-Ra'd 38, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum Muhammad dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan juga keturunan. Juga Allah SWT memerintahkan, jadi tadi kalau kisah Nabi Zakaria adalah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari pernikahannya ini, dari pergaulan dengan istri dikaruniai anak. Maka penulis mengangkat ini sebagai istidlal, salah satu dalil bahwasanya perintah dalam Al-Quran ya, menyebutkan tentang kisah Zakaria ingin anak dari istrinya adalah kisah tentang pernikahan. Begitu juga dengan masalah tadi, ayat yang baru saja kita baca bagaimana Allah SWT memastikan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat beliau disoroti, Muhammad itu suka menikah dan seterusnya karena istrinya lebih dari satu. Maka turun firman Allah SWT ini, bukan hanya kau hai Muhammad. Rasul-rasul sebelummu pun kami berikan mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Bahkan kalau membahas poligami, Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya 99 istri. Gitu kan. Lebih banyak daripada Nabi Muhammad alaihissalam. Gitu kan. Hadits yang masyhur yang beliau lupa mengucapkan insya Allah. Yang kata Nabi Sulaiman alaihissalam, malam ini aku akan gauli 99 istriku dan aku berharap semuanya hamil dan melahirkan mujahid. Tapi dia lupa mengatakan insya Allah. Maka gagallah kehamilan tersebut. Kata Nabi SAW, andai saja Nabi Allah Sulaiman mengucapkan insya Allah, maka jadilah seperti yang dia niatkan. Juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar kita menikahkan orang-orang yang masih bujang dan gadis. Dan yang bujang gadis juga harus segera menikah. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 32. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Al-ayah. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu yang masih bujang dan gadis. Jadi mereka dicari untuk dinikahkan, dimudahkan pernikahannya. Mereka pun harus segera menawarkan diri untuk menikah. Dan orang-orang yang layak ya, kawin di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Allah akan menjadikan mereka kaya karena karunia-Nya. Ini ada jaminan dalam ayat ini, atau ada perintah dari Allah SWT untuk segera menikah, dan ada jaminan orang yang menikah akan diberikan rezeki. Dalam hadis-hadis Nabi SAW, selain ayat-ayat tadi juga cukup banyak yang disebutkan masalah itu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan atau disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 625 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwaja al-'abd faqad istakmala nisfa ad-din falyattaqillah fi ma baqi." Jika seorang hamba telah menikah maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah dari separuh yang tersisa. Ini sudah saya jelaskan tadi tentang masalah bagaimana orang kalau sudah menikah menyelamatkan setengah agamanya. Juga Nabi SAW memotivasi orang menikah, tapi dengan bahasa yang menyentuh dari sisi yang lain, adalah sabda beliau yang masyhur diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 244 dan hadis ini hasan. Juga Al-Hakim sebutkan dan mengatakan sanadnya sahih di jilid 4 halaman 357. Kata baginda Nabi SAW, "Man waqahu Allahu syarra tsnaini walajal jannah ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi." Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan dua perkara, niscaya dia akan masuk surga. Yang pertama, apa yang terdapat di antara kedua tulang dagunya, maksudnya mulutnya, tidak sembarangan dia ngomong. Dan yang kedua, ini yang berhubungan dengan pernikahan, apa yang berada di antara kedua pahanya, maksudnya kemaluannya. Jangan dia berzina, tapi dia menikah. Gitu.
Kata beliau, jadi masuk ke dalam surga itu wahai saudaraku, karena engkau memelihara dirimu dari keburukan apa yang ada di antara kedua kakimu atau kemaluanmu. Dan ini dengan cara menikah atau berpuasa bagi yang tidak mampu. Saudaraku yang budiman, kata beliau, pernikahan adalah sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah. Seperti zina atau liwat atau terjemahannya homoseksual. Dan juga masuk lesbian dan seterusnya. Dan selainnya. Penjelasan mengenai ini akan nanti disampaikan di bab-bab setelahnya. Nabi SAW menganjurkan kita dengan sabdanya untuk menikah dan mencari keturunan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah wa la takunu karahbaniyatin nasara. Menikahlah kalian semua, tidak terkecuali muslim, apakah dia gadis, apakah dia bujang, apakah dia janda, apakah dia duda, ya. Karena sungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat. Dan janganlah kalian seperti pendeta Nasrani. Hadis ini riwayat Baihaqi jilid 7 halaman 78. Dan ini tentu dikuatkan oleh Syekh Albani. Dikatakan bahwasanya hadis ini bisa dipegangi karena banyak hadis pendukungnya. Nabi SAW menganjurkan kita dalam banyak hadis agar menikah dan melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita mengenai hal tersebut dan melarang kita hidup membujang. Karena perbuatan ini menyelisihi sunnahnya. Jadi pernah ada 3 orang sahabat berikrar di masjid. Karena mereka merasa ibadahnya sangat tinggi. Maka mereka ingin ibadah yang tidak umum orang buat. Maka mereka bilang satu sama yang lain, ayo kita ke rumah Nabi SAW. Mungkin di rumah Nabi ada informasi ibadah yang belum kita tahu. Di luar rumah kita sudah tahu semua Nabi buat apa. Mereka datang ke rumah Nabi SAW lalu tanya. Ternyata Aisyah menjelaskan, kalau Nabi SAW di rumah seperti laki-laki seseorang antara kalian. Dia penuhi hajatnya sendiri atau dia membantu keluarganya. Bahkan Nabi SAW pernah menjahit sendiri sendalnya yang putus. Maka mereka seakan-akan menganggap ingin informasi yang lain. Seakan-akan mereka anggap ini kok cuma seperti ini ya. Maka tiga-tiganya berikrar di masjid. Dan didengar oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Yang satu bilang, mulai sekarang saya tidak mau tidur malam hari, mau sholat tahajud sepanjang malam. Ya, pagi kalau ngantuk baru tidur, malam tidak ada tidur lagi supaya tidak seperti umum orang buat. Mulai habis ba'diyah isya tahajud sampai pagi. Yang kedua mengatakan, saya mulai sekarang puasa tidak mau buka puasa kecuali saya sudah tidak tahan. Jadi kayak misalnya hari ini Kamis antum puasa, orang azan buka puasa dia tidak mau buka puasa, dia tahan sampai besok, masih tahan sampai hari ketiga. Dia mau buat berbeda. Yang ketiga bilang, mulai sekarang saya nggak mau nikahi wanita. Daripada mengganggu ibadah saya nggak mau berurusan sama perempuan. Nabi SAW dengar, naik di atas mimbar, lalu beliau berkhutbah, memuji Allah dan membaca salawat untuk diri beliau SAW, lalu beliau mengatakan, telah sampai kepada saya berita begini dan begitu. Ada orang begini dan begitu di antara kalian. Maka ketahuilah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aku tidur di malam hari dan aku sholat. Artinya Nabi habis isya tidur, tapi nanti bangun sepertiga malam. Aku juga berbuka puasa. Tiba maghrib boleh puasa, buka puasa. Dan aku menikahi wanita. Sampai menolak sunnahku bukan dari golonganku. Kata beliau, saya kemukakan kepadamu saudaraku yang budiman sejumlah hadis yang menunjukkan hal itu. Yang pertama, nikah adalah sunnah para rasul. Nikah adalah salah satu sunnah para rasul. Lantas apakah engkau akan menjauhinya wahai saudaraku yang budiman? Kata beliau. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wa ta'attur, was-siwaku wa nikah. Ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul. Rasa malu untuk melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua memakai wangi-wangian. Yang ketiga bersiwak. Dan yang keempat menikah. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 1086. Dan dikatakan dalam kitab nikah dan hadis ini hasan sahih. Yang kedua, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Ini hadis Nabi juga. Nabi SAW memerintahkan kita sekalian, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menuturkan, kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, miskin sekali. Kami sangat miskin, kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu beliau bersabda kepada kami dalam kondisi sahabat-sahabat yang sedang dihadapi miskin semua. Ya ma'syarasy syabab. Hai sekalian anak muda, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa dan antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Sebagian ulama menerjemahkan makna ba'ah bagi laki-laki mampu melakukan biologis dengan istrinya, kemudian dia juga siap untuk memberikan nafkah harian buat istrinya.
Karena kewajiban kita setiap hari memberikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu kita. Besok kita meninggal sudah gugur kewajiban. Berarti hanya itu saja. Satu hari itu kita mampu bawa satu bungkus nasi uduk, ya makan berdua sama istri. Kita bisa tinggal di gubuk dari kayu, ya sudah dari itu yang kita tinggal sama istri. Seperti itulah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dari yang haram dan lebih memelihara kesucian kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya atau sebagai tameng. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5066 dalam Kitabun Nikah dan juga Muslim 1402 dalam Kitabun Nikah, Tirmidzi juga dalam Kitabun Nikah nomor 1087. Ada di bagian bawah pensyarah kitab Tuhfatul Ahfadhi, bukunya Ibnu Qayyim, berkata al-ba'u dalam hadis asalnya dari bahasa Arab berarti jima, yang diambil dari kata al-maba'ah yang berarti tempat tinggal juga. Mampu dalam hadis ini memiliki dua makna, mampu berjima dan mampu memikul beban nikah, tadi memberikan nafkah itu. Tapi yang harian sesuai dengan kemampuan kita. Demikian maksud dalam hadis tersebut. Sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di halaman 12 dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Kemudian para ulama juga berkata, adapun orang yang tidak mampu berjima, maka ia tidaklah butuh berpuasa. Jika demikian, maka makna keduanya lebih sahih. Maksudnya adalah berpuasa itu kalau dia betul-betul punya syahwat yang besar, kemudian dia tidak tahan lagi, dia boleh berpuasa untuk meredam syahwatnya. Tapi kalau dia tidak terikut dengan hawa syahwatnya, maka tidak butuh juga dia berpuasa sunnah. Artinya dalam masalah hadis ini saja ya, bahwa ibadah sunnah dianjurkan atau puasa sunnah dianjurkan. Yang ketiga, hadis Nabi SAW tentang orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian dirinya, maka Allah pasti menolongnya dan memberinya rezeki. Kata beliau, saudaraku yang budiman, jika engkau ingin menikah, maka ketahuilah bahwa Allah akan menolongmu atas perkara itu. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun haqqun 'alallahi aunuhum, al-muqatabul ladzi yuridul ada, wan nakihul ladzi yuridul afaf, wal mujahidu fi sabilillah." Sudah masuk waktu? Ada 3 orang yang pasti akan ditolong oleh Allah. Artinya diberikan rezeki dan penuhi kebutuhannya. Yang pertama, seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan menyicil kepada tuannya, namanya mukatab. Jadi kalau sekarang zaman ini tidak ada. Kalau zaman dulu ada budak, kalau kita beli di pasar berbudakan, kita bisa dia bisa menebus dirinya. Misal dia katakan pada tuannya, saya mau bebas, bagaimana caranya? Tuannya bilang, kau bayar 10 juta. Majikannya bilang, kau cicil, bayar 10 juta. Dia bilang, saya bisa tapi cicil sebulan 1 juta. Jadi 10 bulan lunas gitu. Makanya namanya mukatab. Seperti kasus Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau pernah menjadi budak atau hamba saya di tangan seorang Yahudi. Dan dia minta ditebus. Ya, Salman menebus untuk menjadi mukatab dengan 1000 pohon kurma. Kemudian yang kedua, orang yang pasti Allah tolong adalah orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian kemaluannya, tidak berzina. Dan yang ketiga adalah mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca poin keempat baru azan insyaAllah. Yang keempat, menikahi wanita yang berbelas kasih dan subur atau banyak anak adalah kebanggaan bagimu pada hari kiamat. Kata beliau, saudaraku yang budiman, jika kamu hendak menikah, carilah dari keluarga yang wanita-wanitanya dikenal subur atau banyak anak dan berbelas kasih kepada suaminya. Maksudnya lembut, ramah. Karena Nabi SAW membanggakanmu mengenai hal itu pada hari kiamat. Berdasarkan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, yang menuturkan seseorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, aku mendapatkan seorang wanita, dalam riwayat lain disebutkan memiliki kedudukan dan kecantikan. Orang ini kaya dan cantik, tapi ia tidak dapat mempunyai anak atau mandul. Apakah aku boleh menikahinya? Kata orang itu kepada Nabi SAW. Maka beliau SAW menjawab, tidak. Kemudian dia datang kepada beliau untuk kedua kalinya, tapi beliau melarangnya. Kemudian dia datang kepada beliau yang ketiga kalinya, maka beliau melarangnya. Lalu beliau berkata, nikahilah wanita yang berbelas kasih lagi banyak anak, karena aku akan membanggakan jumlah kalian pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 2050. Dan tentu ini cara melihat wanita itu berbelas kasih atau tidak adalah dengan cara melihat umumnya sifat keluarga. Kalau seseorang ingin menikah dengan orang lain, kalau dia mau tahu bagaimana nanti keturunannya, maka cukup dia melihat jalur ayahnya saja. Jadi misalnya jalur ayah saya dan jalur ayah istri saya, itu nanti akan menurunkan fisik, paras wajah, rambut, warna kulit, postur tubuh kepada anak-anak. Sementara jalur ibu saya dan jalur ibu istri saya, itu akan menurunkan karakter atau sifat.
secara umum global. Kalau misalnya keluarga itu kelihatannya banyak keturunannya, orangnya baik-baik, ya sudah cukup jadi patokan. Walaupun ada satu dua keluarganya yang tidak baik. Dan ini sudah pernah saya jelaskan di salah satu tema di YouTube tentang masalah konsep ta'aruf Islami. Jadi cara ta'aruf dalam Islam itu melalui 4 hal saja, dan hari itu juga Anda sudah bisa menentukan calon pasangan. Yaitu yang pertama, melihat apa yang dibolehkan secara syar'i, tepatnya wajah dan telapak tangan. Kemudian bagi wanita tentunya, dan wanita juga boleh melihat wajah dan telapak tangan pria, tapi yang ditekankan adalah pria kepada wanita. Yang kedua, melihat keluarganya. Tadi saya bilang, dari keluarga ayah itu akan menurunkan nanti kepada keturunan kita fisik, paras wajah, warna kulit, rambut dan seterusnya. Dan dari jalur ibu akan keluar sifat-sifat atau karakter. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Kita boleh pada saat ta'aruf awal atau berkenalan pertama, tanpa ada pelanggaran agama tentunya, menanyakan kegiatan dia, apa yang dia lakukan. Misal, kalau lagi weekend, Sabtu Ahad, biasanya Anda ini buat apa saja? Oh, saya biasa ke diskotik, saya biasa ke bar. Ya sudah tahu orang. Oh, saya kalau hari Sabtu Minggu ada pengajian dekat rumah saya hadir. Ada orang tua saya yang sudah tua, saya bakti. Anda sudah bisa menilainya. Setelah 3 poin ini, hari yang sama, cukup yang keempat istikharah. Selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itulah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian yang kelima kita tutup dengan poin ini tentunya. Dia kurang lebih ada 12 poin ya. Dalam hadis-hadis ini. Kita akan insya Allah jelaskan sampai di poin ke-6. Poin kelima adalah persetubuhan salah seorang dari kalian yang halal adalah sedekah atau pahala yang besar. Jadi setiap kali berhubungan biologis sudah mendapatkan kenikmatan dunia dan juga mendapatkan pahala yang besar. Kata penulis, saudaraku semuslim, aktivitas seksualmu dengan istrimu yang halal guna mendapatkan keturunan atau untuk memelihara dirimu atau diri istrimu, maka engkau mendapatkan pahala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa sejumlah sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapatkan banyak pahala, mengalahkan kami. Mereka melaksanakan solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka, yang kami tidak bisa lakukan itu. Maka Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang dapat kalian sedekahkan selain harta? Setiap tasbih yang diucapkan, subhanallah, dihitung sedekah. Setiap takbir, Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap tahmid, Alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, La ilaha illallah adalah sedekah. Menyeru kepada ma'ruf yang benar dan baik, perintah agama, maka sedekah. Mencegah dari mungkar, pelanggaran-pelanggaran agama adalah sedekah. Dan persetubuhan salah seorang dari kalian dengan istrinya atau pasangan halalnya adalah sedekah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Maka beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada yang haram, zina? Apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1006. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sabda Nabi SAW, persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah, dimutlakkan atas jima. Ini adalah sebagai dalil bahwa perkara-perkara mubah akan menjadi ketaatan dengan niat yang benar. Jima menjadi ibadah jika diniatkan untuk memenuhi hak istri dan mempergaulinya dengan baik sebagaimana Allah memerintahkan kepadanya. Atau diniatkan untuk mendapatkan anak yang soleh. Atau memelihara diri agar jangan terjerumus dalam yang haram atau zina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara, sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, kalau teman-teman sudah memahami tentang bobot besarnya dosa zina, dia adalah salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Bersederetan dengan syirik, sederetan dengan durhaka sama orang tua, riba, zina juga masuk dalamnya, gitu kan. Maka bagaimana besarnya kadar dosanya zina itu, begitulah juga nanti besarnya kadar pahalanya orang yang berhubungan biologis yang halal.
Nah dalam poin ini, saya tidak tahu ke depannya apakah dibedah oleh penulis buku atau tidak. Bagi Anda yang sudah berumah tangga di sini, jangan pernah merasa jenuh dengan itu. Dan berusaha untuk selalu komunikasi sehat dengan pasangan halal. Bahasakan apa yang Anda inginkan, selama itu boleh dalam agama. Dari jenis pakaian, penampilan, ya, bau badan, ya, kemudian apalah, ya, tata cara yang memang tata cara itu tidak ada haram dalam syariat. Nah dalam biologi semuanya halal kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, atau meletakkan kemaluan di dubur. Ya. Selain daripada ini, maka masuk dalam istimta atau menikmati yang dihalalkan. Makanya tradisi sahabat di Mekah, orang-orang Mekah, kalau biologis mereka biasa melakukan variasi dalam biologis itu. Ya mereka di atas, istrinya di atas, kadang-kadang dibalik segala macam, mereka lakukan variasi itu. Masyarakat Madinah tidak terbiasa, wanitanya hanya tidur di bawah, suaminya di atas. Mereka tidak mengenal variasi-variasi itu. Maka waktu sahabat-sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, ada di antara mereka yang menikah dengan wanita Madinah. Waktu menikah, mereka mau terapkan cara biologis Mekah. Maka wanita Madinah menolak, nggak mau. Nah, tidak terjadi biologis, dan ini menjadi masalah dalam rumah tangga tersebut sampai didengar oleh Nabi SAW. Waktu itu didengar oleh Nabi SAW, turun ayat Al-Quran khusus bicara masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Al-ayah. Istri kalian adalah ladang kalian, datangilah semau kalian. Silakan bervariasi. Allah turunkan Al-Quran begitu. Ya. Dan dahulukan diri kalian. Apa yang kalian inginkan lakukan. Maka sudah semestinya kata ulama, bagi suami istri menutup semua pintu syaitan dalam masalah ini, memunculkan bau badan, memunculkan bau mulut, munculkan kata-kata kasar, menghilangkan gairah pasangan, ini semua dilarang dalam agama. Sebaliknya, membangkitkan semua itu adalah hal yang dibolehkan. Ada sebuah asar yang disebutkan oleh sebagian ulama, kata Nabi SAW, istri ahli surga, istri yang justru bisa membangkitkan syahwat suaminya. Kalau dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, sebaik istri atau istri ahli surga adalah istri yang kalau kau lihat kepadanya, kau akan senang. Makna senang, senyumnya, penampilannya, ya, bajunya, bau badannya, segala macam, masakannya, apalah tutur katanya semuanya menyenangkan. Dan kalau kau perintahkan dia mendengar. Ya. Jadi dalam masalah ini harusnya ada kiat-kiat yang dilakukan gitu kan. Saya pernah mengadakan pelatihan manajemen rumah tangga Islami. Saya bagi menjadi 10 materi manajemen rumah tangga Islami 1 sampai 10. Manajemen rumah tangga Islami 1 dan 2 itu umumnya membaca masalah membahas seperti ini. Definisi nikah lah, hak dan kewajiban dan seterusnya. Manajemen rumah tangga Islami 1, manajemen rumah tangga Islami 2 saya membahas tentang hak anak, nama-nama yang baik, akikah, tahnik dan seterusnya. Kemudian juga saya membahas tentang masalah bakti sama orang tua dan hak kerabat. Di manajemen rumah tangga Islami 3 sampai 10, 7 kali, 7 tema itu semuanya judulnya kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Di antaranya adalah menikmati dan memperindah biologis itu. Karena Allah halalkan. Bahkan Nabi SAW melakukannya dengan sangat baik. Dan Aisyah sering ditanya radhiyallahu anha tentang bagaimana biologis Nabi SAW. Dan beliau rincikan semuanya. Itu juga sudah saya bedah di buku khusus masalah rumah tangga mirip ini, judulnya Mahkota Pengantin. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah di buku ini pun ada penjelasan masalah itu. Dan ini bukan aib untuk dibahas. Bahkan Nabi SAW kadang-kadang di depan sahabat bertanya. Di antaranya beliau menegur para sahabat yang menceritakan kelebihan pasangannya. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang atau seorang suami yang telah menggauli istrinya, kemudian istri telah menggauli atau mendatangi suaminya, lalu keduanya menyebarkan perbuatan itu. Lalu Nabi SAW juga bilang, mungkin seseorang di antara kalian mengucapkan itu. Misal seorang suami mendapatkan istri yang sangat memuaskan dia. Bau badan lah, senyumannya lah, pelayanannya lah, segala macam termasuk biologisnya. Lalu kemudian dia cerita sama teman-temannya laki-laki yang lain. Oh istri saya itu begini dan begitu. Kata Nabi SAW, mungkin seseorang dari kalian mengucapkan itu. Kelebihan pasangannya. Atau seorang perempuan begitu juga. Suaminya sangat memuaskan, lalu dia cerita-cerita tentang suaminya begini, suaminya di depan teman-temannya. Maka kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, betul ya Rasulullah. Laki-laki melakukan dan perempuan melakukan itu di Madinah. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena seperti perumpamaan orang seperti itu yang menceritakan kehebatan pasangannya dalam biologis, seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, lalu kemudian mereka biologis, ya,
sementara semua orang melihatnya. Jadi sering kali Nabi SAW luruskan itu, kesalahan-kesalahan. Gitu kan. Pernah ayat Al-Quran turun khusus menegur sahabat yang tidak mau lagi menggauli istrinya karena dianggap istrinya sudah tua. Lalu dia mengatakan, kau sudah seperti ibuku. Kalimat ini tidak boleh ini. Ya. Namanya zihar dalam hukum zihar. Ini dia harus bayar kafarah si laki-laki. Karena istrinya bukan ibunya. Gitu kan. Tapi seperti itulah hukum-hukum syar'i. Dan kita tahu ada surah An-Nisa, ada surah At-Talaq. Ya, menjelaskan banyak yang berhubungan dengan masalah-masalah rumah tangga dan interaksi suami istri ini. Intinya teman-teman sekalian, syaitan seringkali menghiasi kalau kita mau berzina. Mungkin orang yang kita temani itu orang yang jelek, orang yang akhlaknya buruk. Naudzubillah, pelacur-pelacur atau laki-laki yang tidak benar. Tapi syaitan membangkitkan syahwat kita sama mereka. Sementara pasangan kita yang sudah halal, di rumah, udah bersih. Mungkin di pandangan orang sangat cantik atau sangat gagah. Tapi syaitan mengelabui kita dengan cara menutupi itu. Makanya seringnya melakukan aktivitas biologis dengan pasangan ini akan menepis semua was-was syaitan itu. Mirip dengan kalau antum biasakan sholat malam, maka godaan syaitan akan menipis di situ. Dia nggak bisa lagi goda kita. Yang dia bisa goda orang yang jarang sholat malam. Sehingga tetap malas seperti itulah. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian, hidupkan suasana ini sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bagi yang sudah menikah perlu memahami riwayat ini. Beliau saking rutinnya melakukan biologis halal sama pasangannya, sampai-sampai kalau beliau berbuka puasa, beliau habis makan kurma 3 butir, minum air putih, sholat maghrib, balik langsung biologis dengan istrinya. Untuk mengambil pahala yang besar dari biologis halal ini karena dia seimbang dengan dosa zina yang haram. Yang keenam, dalam tadi saya perlu tekankan juga dalam pelatihan yang saya sampaikan itu, saya mengadakan pelatihan dan ternyata banyak sekali ikhwat dan akhwat yang ikut pelatihan itu dalam rumah tangga. Kami nginap misalnya di luar kota, Jumat sampai Ahad, kemudian nanti ada pelatihan-pelatihan di situ. Saya coba buat pelatihan, bagaimana saya ingin tahu apakah memang sudah diterapkan atau tidak dalam rumah tangga. Ternyata hampir mayoritasnya tidak pernah lakukan itu. Saya siapkan meja di hotel itu, kemudian di situ di atas meja ada saya tulis tulisan, kata-kata untuk mengucapkan sayang, mengucapkan rindu, mengucapkan cinta, mengajak biologis dengan bahasa jelas pada pasangan, menggodahnya atau merayunya dengan bahasa-bahasa yang tidak ada haramnya. Itu ternyata nggak diucapkan oleh banyak ikhwat dan akhwat. Mereka tidak pernah ucapkan pada pasangannya. Sudah 10 tahun berumah tangga. Saya tempelkan kertas di meja, saya wajibkan dalam pelatihan untuk mengucapkan dan sambil melihat pasangannya. Ada orang subhanallah menikah sekian lama tidak pernah menikmati muka pasangannya. Pasangannya ngobrol, dia lihat tembok. Lalu apa gunanya istrinya atau suaminya di sebelah? Gitu kan? Syaitan mengelabui dia. Atau pada saat dia biologis, dia mengkhayalkan orang lain karena banyak tontonan yang ada. Maka pasangannya yang sudah berusaha memberikan yang terbaik, ini semua tertepis dengan waswas syaitan. Ini semua tentu hal-hal yang perlu diperbaiki. Insya Allah mungkin kedepannya kita akan lebih banyak bahas singgungan masalah ini. Tapi ini poin kelima tentang masalah besarnya pahala persetubuhan tersebut. Yang terakhir, yang keenam, menikah dapat mengembalikan semangat kepemudaan. Dikatakan oleh penulis, nikah dapat mengembalikan kekuatan dan kepemudaan badan. Karena ketika jiwa merasa tentram, tubuh juga menjadi giat. Ini adalah seorang sahabat, kata beliau. Cerita seorang sahabat yang menjelaskan hal itu kepada kita. Di mana diriwayatkan oleh Bukhari dari Alqamah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku bersama Abdullah bin Mas'ud. Lalu Uthman bertemu dengannya di Mina, maka ia mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Alqamah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku mempunyai hajat kepadamu. Kemudian keduanya bercakap-cakap, tapi agak jauh dari Alqamah. Uthman bertanya kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, maukah aku nikahkan engkau dengan seorang gadis yang akan mengingatkan kau pada yang dahulu pernah engkau alami? Maksudnya kau pernah berumah tangga dulu. Ketika Abdullah merasa dirinya tidak membutuhkan, maka dia mengisyaratkan kepadaku, seraya berkata, wahai Alqamah, sesungguhnya aku menolaknya, tapi aku, maksudnya perempuan ini, tapi bukan aku menolak pernikahan. Karena aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Maksudnya maknanya, agar tetap kamu dalam keremajaanmu, semangatmu karena menikah. Jadi dia semangat cari nafkah buat istrinya, dia pulang capek ada yang temanin dan seterusnya. Gitu kan? Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa dapat mengendalikan syahwatnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5065.
Ini sebagai penutup tentunya saya akan baca pertanyaan. Saya menemui salah satu panitia masjid. Kebetulan belum menikah. Saya biasa kalau ketemu sama teman-teman bujang selalu saya godain supaya menikah. Nah, maka saya bilang belum menikah, setiap ketemu. Belum Ustaz. Kenapa? Tunggu apa ini gak nikah-nikah? Kan bisa dapat pahala. Rugi malam-malam antum tanpa istri. Terus dia bilang, tapi anak kan setiap malam bisa pijitin ibu anak. Iya, antum memijit ibu dapat pahala. Tapi antum juga bisa dipijit oleh istri. Gitu. Jadi akhirnya rugi saja lewat waktu seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Itu saja, semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.